Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang beriman, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan Baginda Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya untuk selalu menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki seekor kucing yang diberi nama Muesa. Kucing ini sangat luar biasa karena Muesa selalu mengeong ketika mendengar suara azan. Seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Pada abad ke-13 dalam dunia seni Islam, rupa kucing dijadikan gambar mata uang sebagai bentuk manifestasi penghargaan masyarakat Islam. Sedangkan di dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa menjaga buku-buku syair mereka dari serangan tikus dan serangga-serangga kecil. Dan masih banyak lagi kisah kucing yang sangat luar biasa dalam peradaban Islam. Kisah keistimewaan kucing dalam sejarah Islam tersebut antara lain: 1. Kisah Muesa, si kucing kesayangan Rasulullah SAW. Diceritakan dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muesa. Di suatu saat, dikala Nabi hendak berangkat sholat ke masjid, ditemuinya Muesa sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubah beliau. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubah yang ditiduri Muesa tersebut. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muesa terbangun dan menunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Nabi kemudian menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut kepala Muesa sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muesa dan dipangku di pahanya. Salah satu sifat Muesa yang disukai Nabi adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi pun berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pun menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat Nabi yang juga ahli hadis yakni Abdurrahman bin Sakhar al-Azdi yang diberi julukan Abu Hurairah atau bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Kedua, penghormatan para tokoh Islam terhadap kucing pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam buku yang berjudul Cats of Cairo dijelaskan pada masa dinasti Malik, Baibars al-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan di garis depan perang salib, sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Tradisi ini telah menjadi adat istiadat di berbagai kota-kota besar di negara-negara Islam. Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, masih bisa kita jumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Ketiga, pengaruh kucing dalam seni Islam. Pada abad ke-13, sebagai manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dijadikan sebagai ukiran cincin para khalifah, termasuk porselen, patung hingga mata uang. Bahkan di dunia sastra, para penyair tak ragu untuk membuat syair bagi kucing-kucing peliharaannya yang telah berjasa melindungi buku-buku mereka dari gigitan tikus dan serangga-serangga lainnya. Keempat, kisah kucing yang memberi inspirasi bagi para sufi.
Seorang sufi ternama yang bernama Abu Bas'ad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita bahwa pada suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing berjalan melewatinya, Ibnu Bas'ad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan daging kedua, secara diam-diam Ibnu Bas'ad mengikuti ke arah kucing itu pergi, hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh dan didapatinya si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan Ibnu Bas'ad kepada kucing lain yang ternyata buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Kelima, kisah teladan dari seekor kucing. Salah satu cerita yang cukup masyhur yaitu tentang seekor kucing peliharaan yang dipercaya oleh pria untuk menjaga anaknya yang masih bayi. Dikala ia pergi selama beberapa saat, bagaikan prajurit yang mengawal tuannya, kucing itu pun tak hentinya berjaga di sekitar sang bayi. Tak lama kemudian melintas seekor ular berbisa yang sangat berbahaya di dekat si bayi mungil tersebut. Kucing itu dengan sigap menyerang ular itu hingga mati dengan darah yang berceceran. Sorenya ketika si pria itu pulang, ia kaget melihat begitu banyak darah di kasur bayinya. Prasangkanya berbisik si kucing telah membunuh anak kesayangannya. Tak ayal lagi, ia mengambil pisau dan memenggal leher kucing yang tak berdosa itu. Namun tak lama kemudian, ia kaget melihat anaknya terbangun dengan bangkai ular yang telah tercabik-cabik di belakang punggung anaknya. Melihat itu, si pria menangis dan menyesali perbuatannya setelah menyadari bahwa ia telah membunuh kucing peliharaannya yang telah bertaruh nyawa menjaga keselamatan anaknya. Kisah ini menjadi refleksi bagi masyarakat Islam di Timur Tengah untuk tidak berburuk sangka kepada siapapun. Keenam, hukum membunuh kucing. Tahukah Anda bahwa Nabi Muhammad SAW juga membela kucing? Hadis riwayat Abdul bin Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu karena ketika mengurungnya ia tidak memberikannya makan dan tidak pula memberinya minum. Bahkan ia tidak melepaskan kucing itu untuk mencari makanan sendiri dan tidak diizinkannya untuk makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Dalam syariat Islam, seorang muslim diperintahkan untuk tidak menyakiti atau bahkan membunuh kucing. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kisah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Ketujuh, manfaat kucing dalam dunia ilmu pengetahuan. Salah satu kitab terkenal yang ditulis oleh cendekia muslim tempo dulu adalah kitab Hayat al-Hayawan yang telah menjadi inspirasi bagi perkembangan dunia zoologi saat ini. Salah satu isinya mengenai ilmu medis. Banyak para dokter muslim tempo dulu yang menjadikan kucing sebagai terapi medis untuk penyembuhan tulang. Melalui dengkuran suaranya yang setara dengan gelombang sebesar 59 Hz, dengkuran tersebut menjadi frekuensi optimal dalam menstimulasi pemulihan tulang. Tak hanya ilmu pengetahuan, bangsa Eropa juga banyak membawa berbagai jenis kucing dari Timur Tengah, hingga akhirnya kepunahan kucing di daratan Eropa dapat terselamatkan. Hal ini karena pada abad ke-13 sampai 14 adanya sebuah mitos buruk kucing sebagai alat sihir, sehingga terjadi pemusnahan kucing secara besar-besaran. Akibatnya pertumbuhan populasi tikus menjadi tak terkendali, sehingga menimbulkan pandemi mengerikan yang dikenal dengan nama Black Death, yang telah merenggut ribuan nyawa penduduk Eropa di kala itu.
Kedelapan, kisah kucing Palestina yang dipenjara di sel khusus. Jika boleh iri, kaum muslimin harus iri kepada seekor kucing Palestina. Pasalnya, di tengah ketidakmampuan kita ikut membela saudara-saudara kita di Palestina yang kini sedang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari ancaman Israel, justru seekor kucing tampil sebagai pahlawan. Kucing ini dinilai Zionis Israel dapat membangkitkan perlawanan. Sebagaimana dikutip dari hotrepeatwordpress.com, Zionis Israel telah memenjarakan seekor kucing Palestina. Kucing ini dinilai menjadi penghubung di sel-sel isolasi di kamp tahanan pejuang-pejuang Palestina di Negev. Menurut pejabat Israel, kucing tersebut membantu para tahanan dengan membawa barang-barang ringan seperti surat, roti, dan lain-lain dari satu sel ke sel lainnya. Peran itu dimainkan si kucing selama berbulan-bulan sebelum akhirnya ketahuan. Penjaga penjara Negev lalu menjeblos kucing itu ke dalam sel khusus. Oke pemirsa yang budiman, itulah beberapa kisah keistimewaan kucing dalam sejarah Islam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.